Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 7 April 2025. Dalam pertemuan di Gedung Putih, Trump menyampaikan keinginannya agar perang di Gaza segera dihentikan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun perang ini mungkin akan berakhir pada suatu titik, namun tidak dalam waktu dekat. Dikutip dari Tribun News, Trump menegaskan bahwa upaya pembebasan sandera yang ditahan Hamas masih terus dilakukan, meskipun proses tersebut diprediksi akan memakan waktu cukup panjang. Selain itu, Trump juga menyebutkan kemungkinan Amerika Serikat untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Pengiriman pasukan itu bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah jalur Gaza dan menyarankan warga Palestina pindah ke negara lain. Menanggapi hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tengah berusaha mencapai kesepakatan lain untuk perdamaian di Gaza. Perdana Menteri Israel itu menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membebaskan seluruh sandera yang ada di tangan Hamas. Selain itu, mereka juga ingin membuat kekuasaan Hamas di Gaza berakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negosiasi baru sedang dilakukan. Hal itu dinyatakan Netanyahu pada Senin 7 April 2025 saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Disebutkan Netanyahu, negosiasi itu bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih berada di tangan Hamas. Dikutip dari Arab News, Netanyahu menegaskan bahwa Israel berkomitmen untuk membebaskan semua tawanan. Netanyahu sendiri juga menyoroti penderitaan warganya yang masih tertawan di Gaza. Ia pun turut menyinggung perjanjian pembebasan sandera yang sebelumnya diusulkan oleh utusan Trump Steve Witkoff. Lebih lanjut, Trump juga menyatakan bahwa baik Amerika Serikat maupun Israel berusaha keras untuk memulangkan para sandera. Trump bahkan mengaku tengah mempertimbangkan gencatan senjata lagi. Serangan Israel kembali menghantam warga Palestina pada Senin 7 April 2025. Rudal Zionis itu membombardir area dekat dapur amal, tempat warga Gaza menerima makanan matang. Dilaporkan sedikitnya 30 orang tewas dalam serangan tersebut. Dikutip dari Tribun News, serangan tersebut menyusul pemboman yang dilakukan pasukan Israel terhadap tenda-tenda yang ditempati para jurnalis. Seperti diketahui, tenda yang berada di kompleks medis Nasser Khan Yunis itu dilalap api. Bahkan seorang jurnalis Palestina terbakar hidup-hidup di dalam tenda. Militer Israel mengklaim serangan itu menarget seorang pria yang diidentifikasi sebagai militan Hamas. Israel menyatakan pejuang Hamas tersebut menyamar sebagai wartawan. Para pemimpin Mesir, Prancis, dan Yordania menggelar pertemuan puncak tripartit di Kairo untuk membahas situasi yang semakin memburuk di Gaza. Dalam pertemuan yang digelar pada Senin 7 April 2025 itu, ketiganya mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mendesak diberlakukannya lagi perjanjian gencatan senjata di Gaza. Tak hanya itu, Mesir, Prancis, dan Yordania juga mendesak agar segera kembali ke operasi tempur untuk melindungi warga Palestina. Selain itu, memastikan warga Gaza menerima semua bantuan kemanusiaan secara penuh. Dikutip dari Al-Mayadin, ketiga negara itu juga mengingatkan bahwa gencatan senjata adalah kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang kian buruk di tepi barat dan timur Al-Quds. Mereka menyerukan penghentian segala tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan solusi dua negara.
Ahmed Mansur, jurnalis Palestina yang terbakar hidup-hidup dalam serangan Israel, dikabarkan meninggal dunia. Ia mengalami luka bakar yang parah akibat gempuran pesawat tempur Zionis terhadap tenda para jurnalis di dekat Kompleks Medis Nasser Khan Yunis. Mansur sempat mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar yang dideritanya. Namun ia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada Senin 7 April 2025 malam. Dikutip dari Al-Mayadin, dalam serangan maut Israel itu, seorang jurnalis dan pemuda juga tewas. Beberapa jurnalis Palestina lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ahmed Mansur sendiri menjadi sorotan lantaran rekaman saat dirinya terbakar hidup-hidup ramai beredar di media sosial. Ia dikabarkan sempat menjalani operasi selesai terpanggang di tengah api. Kejadian yang menimpa Ahmed Mansur itu juga memicu kecaman luas dari masyarakat dunia. Houthi Yaman meluncurkan serangan terhadap target militer di Tel Aviv, Israel. Mereka juga menyasar 2 kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Juru bicara Houthi Yahya Saree menyatakan pada Senin 7 April 2025 bahwa pasukannya menyerang situs militer di Jaffa, pinggiran Tel Aviv. Dalam serangannya, Houthi menggunakan pesawat tak berawak Jaffa. Dikutip dari Tribun News, drone tersebut merupakan hasil modifikasi dari pesawat nirawak Samad 3 milik Iran. Drone Iran itu memiliki jangkauan jelajah jauh dan mampu melakukan misi ganda, yakni pengintaian dan serangan. Dilaporkan selain menyerang Tel Aviv, Houthi juga meluncurkan rudal jelajah dan drone ke arah kapal Amerika Serikat. Serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas agresi udara Amerika terhadap Yaman. Mesir mengajukan usulan baru terkait kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza. Kesepakatan itu berkisar pada pembebasan 8 tawanan hidup dari tangan Hamas. 1 dari 8 tawanan itu adalah tentara Israel Amerika, Eden Alexander. Sebagai imbalannya, gencatan senjata akan diberlakukan selama 40 hingga 70 hari. Dikutip dari Al-Mayadin, para tawanan akan dibebaskan secara bertahap. Proposal yang diajukan Mesir itu juga mencakup jaminan gencatan senjata permanen. Begitu pula dengan penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza. Selain itu, kesepakatan tersebut juga dapat memungkinkan kembalinya warga Palestina dari pengungsian dan masuknya bantuan kemanusiaan. Kesepakatan Mesir itu juga menjamin dimulainya negosiasi untuk tahap kedua perjanjian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.